Anak penjual siomay yang akan jadi tumbal pesugihan pedagang bakso. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah. Amin. Pagi itu, Desa Marga Kencana sudah mulai ramai. Udara masih dingin, tapi suara ayam jantan dari rumah ke rumah bercampur dengan bunyi pedagang sayur yang lewat. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran desa, Ridwan sedang menyiapkan bahan dagangannya. Di meja kayu panjang, ia sudah menata tahu, kol, kentang, dan siomay buatan semalam yang tinggal dikukus sebentar sebelum dibawa ke gerobak. "Wan, jangan lupa bawa sambelnya agak banyak. Kemarin ada pembeli yang minta tambah, tapi kamu nggak bawa cadangan," kata Sari, istrinya, sambil menyiapkan bekal nasi bungkus untuk suaminya. Ridwan hanya mengangguk. "Iya, Sar. Aku tadi udah bikin tambahan. Sambelnya kental, biar nggak gampang basi." Sari tersenyum kecil meski wajahnya tetap kelihatan cemas. Ia tahu penghasilan suaminya makin menurun belakangan ini, tapi ia berusaha tak menunjukkan rasa khawatir itu di depan Ridwan supaya semangat suaminya tidak turun. Di ruang tengah, Bayu, anak mereka, yang berumur 10 tahun, sedang duduk sambil merapikan buku gambar. Anak itu memang hobi menggambar, meski kertas dan pensilnya terbatas. Ia melirik bapaknya yang sedang sibuk dengan gerobak. "Pak, nanti aku boleh ikut nggak?" tanyanya polos. Ridwan menoleh, lalu tersenyum. "Kalau ikut, nanti kamu capek. Jalan dari sini ke pasar lumayan jauh. Lagian kamu kan besok sekolah. Mending istirahat di rumah." Bayu cemberut, tapi menurut. Ia memang sering merengek ingin ikut ayahnya berjualan. Baginya suara klakson kecil di gerobak ayahnya dan ramainya pembeli di pasar terdengar seru. Setelah semua siap, Ridwan mendorong gerobaknya keluar rumah. Roda gerobak berderit pelan melewati jalan tanah yang sedikit becek karena hujan semalam. Beberapa tetangga menyapa, "Pagi Wan, semoga laris ya." Ridwan membalas dengan senyum ramah. Perjalanan ke pasar memakan waktu sekitar setengah jam dengan dorongan tangan. Di sepanjang jalan ia melewati kebun pisang, sawah yang mulai menguning, dan beberapa rumah warga yang masih mengepul asap dapurnya. Ridwan sudah terbiasa dengan rute ini. Setiap hari, kecuali saat hujan deras, ia selalu mendorong gerobaknya ke pasar untuk mencari rizki. Sesampainya di pasar, suasana sudah ramai. Ada pedagang sayur, buah, ayam potong, bahkan tukang mainan yang menjajakan barang murah. Ridwan menaruh gerobaknya di dekat pintu masuk pasar, tempat biasa ia berjualan. Lokasi itu cukup strategis karena dilewati banyak orang. Ia mulai membuka tutup panci kukus, mengeluarkan aroma siomay yang hangat. Tak lama pembeli mulai datang. Seorang ibu dengan 2 anak kecil membeli 5 bungkus siomay. Seorang pemuda yang baru pulang dari sawah juga mampir membeli seporsi untuk dimakan di tempat. Ridwan melayani dengan cekatan. Tangannya lincah mengambil siomay, memotongnya, menambah sambal kacang, kecap, dan sedikit jeruk limau. Namun siang hari suasana mulai berubah. Dari arah jalan besar, terlihat warung bakso baru yang catnya masih segar. Spanduk besar bertuliskan "Bakso Herman, daging asli, kuah gurih," terpasang di depan. Warung itu berdiri tepat di samping pasar, berhadapan dengan deretan pedagang kecil lainnya. Sejak dibuka, warung itu selalu ramai. Orang-orang desa penasaran mencoba, dan ternyata banyak yang ketagihan. Kursi di dalam warung selalu penuh, bahkan ada yang rela antre di luar. Sementara itu, dagangan Ridwan berkurang pembelinya. Banyak pelanggan lama yang biasanya membeli siomay darinya, kini lebih memilih makan bakso di warung baru itu. Ridwan mencoba tetap sabar. Ia masih melayani beberapa pembeli yang setia, meski jumlahnya tak sebanyak dulu. Dalam hati, ia heran bagaimana mungkin warung baru bisa langsung seramai itu. Biasanya, usaha kuliner butuh waktu lama untuk dikenal. Sore menjelang, pasar mulai sepi. Ridwan menghitung hasil penjualannya. Dari sekian banyak siomay yang ia bawa, masih banyak yang tersisa. Ia menarik napas panjang, lalu membereskan gerobaknya untuk pulang. Di jalan pulang, ia bertemu dengan seorang pedagang sayur, Bu Marni. Perempuan parubaya itu menepuk bahu Ridwan. "Sabar ya Wan, rezeki orang memang beda-beda. Tapi jujur saja,
Aku juga heran sama warung bakso itu. Baru buka kok langsung penuh terus. Ridwan tersenyum kecut. Iya Bu, saya juga heran. Tapi mungkin orang-orang suka bakso. Bu Marni mendekat, suaranya agak berbisik. Aku dengar kabar nggak enak sih. Katanya si Herman itu orangnya aneh. Suka beli ayam hitam sama dupa di pasar malam. Entahlah, semoga cuma gosip. Ridwan hanya diam. Ia tidak ingin ikut-ikutan menuduh tanpa bukti. Namun ucapan Bu Marni menambah beban pikirannya. Sesampainya di rumah, Sari langsung menyambut. Gimana jualannya? Tanyanya hati-hati. Ridwan menggelengin pelan. Sepi Sar, banyak yang makan di warung baru itu. Sari menunduk. Ia sudah menduga hal itu. Gak apa-apa Wan, yang penting kita masih bisa makan hari ini. Malamnya Ridwan duduk di teras rumah sambil merokok. Pikiran tentang warung bakso Herman terus mengganggu. Ia ingat saat melewati warung itu siang tadi. Dari celah jendela, ia sempat melihat asap kemenyan mengepul di sudut dapur. Ia tidak yakin benar atau tidak, tapi bayangan itu terasa nyata. Bayu keluar dari dalam rumah sambil membawa buku gambarnya. Pak, aku tadi gambar Bapak lagi jualan siomay, mau lihat, katanya sambil menyodorkan kertas lusuh. Ridwan melihat gambar sederhana itu, ada gerobak kecil dengan asap kukusan yang digambarkan seperti garis-garis tipis. Di sampingnya ada orang yang tersenyum, jelas itu dirinya. Hatinya langsung luluh. Meski hidupnya berat, ia merasa masih punya alasan kuat untuk bertahan. Keluarganya. Namun ia juga sadar sesuatu yang janggal sedang terjadi di desa Marga Kencana. Kehadiran Herman dengan warung baksonya bukan sekedar soal persaingan dagang biasa. Ada sesuatu di balik kesuksesan mendadak itu. Dan entah kenapa, firasatnya mengatakan masalah ini bisa berdampak pada dirinya dan keluarganya suatu hari nanti. Siang itu, pasar desa Marga Kencana lebih ramai dari biasanya. Matahari belum terlalu tinggi, tapi sudah banyak orang yang mondar-mandir membawa belanjaan. Ridwan sedang sibuk melayani seorang bapak yang membeli siomay untuk dibawa pulang. Saat bapak itu pergi, dua pedagang sayur yang berjualan tak jauh dari gerobaknya berbisik-bisik sambil melirik ke arah warung bakso Herman. Bu, lihat itu. Dari pagi sampai sekarang kursinya nggak pernah kosong. Padahal biasanya jam segini orang udah malas makan bakso, ucap salah satu pedagang sambil menata timun. Yang lain menimpali. Iya, aku juga heran. Orang kok bisa langsung rame begini? Baru buka sebulan loh. Ridwan pura-pura tidak mendengar, tapi kupingnya tetap menangkap percakapan itu. Sebenarnya ia sudah sering mendengar orang bergosip tentang Herman. Ada yang bilang pria itu mendadak kaya karena ikut pesugihan. Ada juga yang bilang Herman sengaja menghindari banyak orang di malam hari, seolah menyembunyikan sesuatu. Sore hari, ketika Ridwan membereskan gerobak, Bu Marni mendekatinya. Wan, kamu hati-hati ya. Aku tadi lihat asap aneh dari belakang warung Herman. Baunya kayak kemenyan. Nggak sekali ini aja, beberapa kali aku juga lihat. Ridwan terdiam. Ia tak mau menanggapi terlalu jauh, takut dibilang ikut menyebarkan gosip. Mungkin dia masak sesuatu, Bu, jawabnya pendek. Bu Marni menggeleng. Masak kok malam-malam sambil bakar dupa? Aku nggak ngerti, tapi ada yang janggal. Percakapan itu membuat pikiran Ridwan tidak tenang. Ia tahu gosip bisa saja dilebih-lebihkan. Tapi ketika banyak orang mengatakan hal yang sama, rasanya sulit diabaikan. Malamnya, setelah pulang dari pasar, Ridwan melewati warung Herman yang sudah tutup. Lampu warung memang mati, tapi dari celah belakang terlihat nyala kecil seperti api lilin. Ia memperlambat langkah sambil menunduk, seolah-olah tidak melihat. Namun matanya sempat menangkap bayangan Herman berjalan membawa sesuatu yang tampak seperti ayam berwarna hitam. Ridwan berhenti beberapa detik, mencoba memastikan. Dari kejauhan terlihat Herman menghilang begitu saja di balik dapur warung. Tidak ada suara ayam berkokok, tidak juga suara langkah kaki. Semuanya mendadak sunyi. Bulu kuduk Ridwan meremang, tapi ia cepat-cepat melanjutkan perjalanan. Ia tidak mau mencari masalah. Sesampainya di rumah, Sari sudah menunggu di teras. Kok lama sekali pulangnya? Aku khawatir, ujarnya. Ridwan duduk di kursi bambu menarik napas panjang. Tadi aku lihat Herman bawa ayam hitam ke belakang warung.
Abis itu, dia kayak hilang. Aku sendiri nggak yakin mataku salah lihat atau gimana. Sari terperanjat. Astagfirullah, jadi gosip itu benar, Wan. Pantas saja banyak yang curiga. Ridwan menggeleng cepat. Aku nggak tahu. Jangan langsung percaya. Bisa saja itu cuma kebetulan. Namun sejak malam itu, ketenangan keluarga mereka mulai terusik. Bayu sering terbangun tengah malam sambil menangis. Ia bilang ada bayangan tinggi besar berdiri di dekat jendela kamarnya. Badannya dipenuhi bulu, matanya merah menyala. Ridwan berusaha menenangkan dengan berkata, mungkin itu hanya mimpi buruk. Tapi ketika kejadian itu berulang hampir setiap malam, Sari mulai cemas. Suatu pagi, Bayu enggan berangkat sekolah. Ia duduk lesu di ruang tamu. Aku nggak mau tidur di kamarku lagi, Bu. Tiap malam ada yang berdiri di luar jendela. Badannya gede, matanya serem. Sari menatap Ridwan dengan wajah panik. Wan, ini serius. Anak kita nggak mungkin bohong. Kamu nggak lihat sendiri betapa pucatnya dia. Ridwan mencoba berpikir tenang. Mungkin Bayu kecapean atau kebanyakan dengar cerita orang. Anak-anak gampang kebawa bayangan. Tapi dalam hati Ridwan tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Ia juga merasakan ada yang aneh. Sejak warung Herman ramai, suasana desa seolah berubah. Malam hari terasa lebih sunyi dari biasanya, dan beberapa tetangga juga mengeluh sering mendengar suara tangisan perempuan entah dari mana asalnya. Beberapa hari kemudian, Ridwan kembali mendengar percakapan pedagang di pasar. Kali ini lebih serius. Seorang pemuda bercerita, aku lewat belakang warung Herman semalam. Sumpah, aku dengar suara orang nangis. Perempuan jelas banget. Padahal jam itu warung udah tutup. Aku takut, langsung lari. Cerita itu membuat orang-orang di sekitar ikut bergidir. Ada yang langsung menimpali. Aku juga pernah. Malah aku lihat dia bakar dupa. Aromanya nyengat sekali. Ridwan yang sedang melayani pembeli hanya bisa menunduk. Semakin hari, gosip itu makin keras terdengar. Ia ingin menutup telinga, tapi sulit. Apalagi ketika ia sendiri sudah melihat sesuatu yang janggal. Malam berikutnya, Sari benar-benar tak bisa tidur. Ia duduk di samping Bayu yang terlelap, sesekali mengusap rambut anaknya. Saat hampir tengah malam, terdengar suara ketukan pelan di jendela kamar. Sari menahan napas, tubuhnya gemetar. Ia berani melirik sedikit dan samar-samar terlihat bayangan besar berdiri di luar jendela. Matanya seperti berkilat dalam gelap. Sari cepat-cepat membangunkan suaminya yang sedang tidur di ruang depan. Wan, cepat bangun, ada sesuatu di jendela. Ridwan tersentak lalu berlari masuk ke kamar Bayu. Ia tidak melihat apa-apa, hanya jendela yang berembun. Namun ketika ia membuka sedikit gorden, bau kemenyan menyeruak masuk. Ia menutup cepat-cepat sambil menahan rasa mual. Cukup, Sar, jangan panik. Kita jaga Bayu bareng-bareng. Jangan sampai anak kita makin ketakutan, katanya dengan suara tegas. Sejak malam itu, Ridwan dan Sari bergantian menemani Bayu tidur. Mereka tidak berani meninggalkan anaknya sendirian. Setiap suara aneh di luar rumah membuat mereka terjaga. Keesokan harinya, Sari kembali mengingatkan, Wan, aku gak tenang. Aku yakin ini ada hubungannya sama Herman. Bayu jadi korban. Kita harus cari tahu. Ridwan hanya bertahan diam lama. Ia tahu istrinya benar, tapi ia juga takut. Herman bukan orang sembarangan. Apalagi kalau benar ia berhubungan dengan hal-hal gaib. Menghadapi orang biasa saja sudah sulit, apalagi berhadapan dengan kekuatan yang tidak terlihat. Namun hati kecilnya semakin yakin bahwa keluarganya sedang diawasi sesuatu yang berhubungan dengan Herman. Dan sejak itu, ia mulai sadar kalau masalah ini tidak bisa lagi dianggap angin lalu. Siang itu rumah Ridwan terasa sepi. Bayu terbaring di dipan bambu dengan wajah pucat. Bibirnya kering, matanya sayu, dan tubuhnya tampak lemas. Sari duduk di sampingnya sambil mengipas pelan dengan kain. Ridwan mundar-mandir di ruang depan, tak tenang melihat kondisi anaknya. Beberapa hari terakhir, Bayu sering tidak mau makan. Kalau dipaksa, perutnya mual. Bahkan pagi tadi, ketika main sebentar di halaman, tubuhnya tiba-tiba limbung dan jatuh pingsan. Sari panik, langsung meminta suaminya memanggil Mbah Sarjo, orang tua di desa yang sering diminta pertolongan untuk hal-hal gaib.
Tak lama kemudian, Mbah Sarjo datang. Rambutnya sudah memutih, jalannya pelan dengan tongkat kayu. Ia membawa tas kecil berisi botol, berisi air, daun-daun kering, dan kain putih. Wajahnya serius begitu melihat Bayu. "Letakkan anak ini di lantai, biar aku periksa," katanya. Ridwan menggendong Bayu dan membaringkannya di atas tikar. Mbah Sarjo duduk bersila, lalu meraba kepala Bayu, menempelkan telapak tangan di dada, dan menggumamkan doa-doa pendek. Sesekali, ia menarik napas panjang, seolah merasakan sesuatu. Beberapa menit kemudian, ia membuka mata. "Kamu harus kuat mendengar ini, Wan. Anakmu ini sudah ditandai. Ada yang menaruh mata gaib pada dirinya. Dia dipilih untuk dijadikan tumbal." Ridwan tertegun. "Tumbal? Maksudnya bagaimana, Mbah?" Mbah Sarjo menatap serius. "Di desa ini ada orang yang mencari kekayaan dengan jalan pesugihan. Untuk menjaga kekayaan itu, ada syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya tumbal nyawa. Dan sekarang, yang diincar adalah anakmu." Sari menutup mulut dengan tangan, menahan tangis. "Astaghfirullah, siapa yang tega melakukan ini?" Ridwan merasa dadanya sesak. Nama Herman langsung muncul di kepalanya. Warung bakso yang selalu penuh, gosip kemenyan, dan bayangan yang pernah ia lihat beberapa waktu lalu. Semua seakan mengarah ke satu orang itu, tapi ia masih ragu mengatakannya. "Mbah, apa ada cara menyelamatkan anak saya?" Ridwan bertanya dengan suara gemetar. Mbah Sarjo mengangguk pelan. "Ada, tapi tidak mudah. Kalian harus menjaga anak ini dengan doa. Jangan dibiarkan sendirian, terutama di malam hari, karena saat itulah makhluk gaib biasanya datang menjemput." Ridwan mengangguk cepat. "Apa perlu ritual, Mbah? Atau jimat khusus?" "Bisa," jawab Mbah Sarjo. Ia merogoh tas kecilnya, mengeluarkan selembar kain putih yang sudah ditulisi raja sederhana. "Kalung ini dipakaikan ke anakmu. Jangan dilepas, setidaknya bisa menahan sementara. Tapi ingat, ini hanya ikhtiar. Kekuatan doa dan keyakinan kalian lebih utama." Sari segera memakaikan raja itu ke leher Bayu. Anak itu hanya meringis kecil, lalu kembali terlelap. Mbah Sarjo bangkit dengan bantuan tongkatnya. "Aku akan bantu sebisaku. Tapi kalian juga harus kuat. Jangan takut. Karena kalau ketakutan, mereka akan semakin mudah mendekat." Setelah Mbah Sarjo pulang, Ridwan duduk lama di teras. Ia tidak bisa tenang. Kata-kata tumbal terus terngiang di kepalanya. Ia tidak habis pikir kenapa anaknya yang masih kecil harus jadi korban. Sari keluar menyusul. "Wan, kita nggak bisa diam. Kalau benar ini ulah orang di desa ini, kita harus cari tahu. Aku takut Bayu nggak kuat." Ridwan menunduk. "Aku juga tahu, Sar. Tapi siapa yang berani menuduh tanpa bukti? Kalau benar Herman, dia bukan orang sembarangan. Banyak orang segan sama dia. Lagian kalau dia memang pakai pesugihan, berarti kita berhadapan dengan sesuatu yang lebih berbahaya." Sari terisak. "Jadi kita harus apa? Diam saja?" Ridwan tidak langsung menjawab. Ia merasa buntu. Malam itu mereka berdua tidur di samping Bayu. Ridwan sengaja membawa golok kecil. Meski dalam hati, ia tahu benda itu tak ada artinya kalau berhadapan dengan makhluk halus. Sekitar tengah malam, Bayu mulai gelisah. Napasnya memburu, tubuhnya bergerak resah. Tiba-tiba ia membuka mata tapi tatapannya kosong. Ridwan segera mengguncang tubuh anaknya. "Bayu, sadar nak!" Namun Bayu bangkit dan berjalan ke arah pintu seolah ditarik sesuatu. Sari panik. Ridwan cepat-cepat memeluk tubuh kecil itu. Bayu beronta, mulutnya komat-kamit seperti orang yang berbicara dalam bahasa asing. Ridwan membaca doa seadanya yang ia hafal. Setelah beberapa menit, tubuh Bayu melemas dan tertidur kembali. Sari langsung menangis, memeluk anaknya erat-erat. "Lihat sendiri kan, Sar? Ini bukan penyakit biasa. Anak kita memang sedang diganggu," kata Ridwan dengan suara tegas meski wajahnya pucat. Keesokan harinya, Ridwan merenung di van rumah. Ia mulai yakin Herman ada hubungannya dengan semua ini.
Namun ia masih tak berani bicara terang-terangan pada tetangga. Satu-satunya yang ia percayai hanyalah Sari dan Mbah Sarjo. Siang harinya seorang tetangga, Pak Thohir, mampir. "Wan, aku dengar anakmu sakit ya? Semoga cepat sembuh." Ridwan hanya mengangguk. Ia enggan menceritakan terlalu banyak. Tapi Pak Thohir malah bercerita. "Kau tahu nggak? Tadi malam aku lewat depan warung Herman. Aku lihat dia keluar bawa ember. Tapi di dalamnya ada sesuatu yang bergerak-gerak. Suaranya kayak ayam, tapi warnanya gelap sekali. Aku nggak berani mendekat." Cerita itu makin memperkuat kecurigaan Ridwan. Tapi ia tetap menahan diri. Ia sadar kalau salah bicara bisa berbahaya. Malam berikutnya, Bayu kembali mengalami kejadian aneh. Ia terbangun sambil menjerit keras. "Bapak, ada yang manggil namaku di luar!" Ridwan buru-buru membuka pintu. Tapi di luar hanya ada halaman gelap. Angin berhembus dingin dan samar-samar tercium bau kemenyan. Ia cepat menutup pintu lalu mengunci rapat-rapat. Sari memeluk Bayu erat-erat. "Aku nggak kuat lagi, Wan. Kalau begini terus, anak kita bisa mati." Ridwan menatap wajah anaknya yang pucat. Dalam hatinya ia sudah mantap. Apapun yang terjadi, ia harus melawan. Ia tak akan biarkan Bayu jadi korban. Sejak Bayu mulai sering diganggu, suasana rumah Ridwan di Desa Marga Kencana berubah mencekam. Malam-malam yang biasanya sunyi, kini penuh dengan suara aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Awalnya hanya suara ketukan kecil di dinding, lama-lama berubah jadi gedoran keras di pintu depan. Ridwan selalu bergegas mengecek setiap kali suara itu terdengar. Tapi anehnya, begitu pintu dibuka, halaman rumah kosong melompong. Tak ada seorang pun, hanya angin malam yang berembus dingin. Ia mencoba berpikir logis, mungkin anak-anak iseng. Namun makin lama, ia sadar ini bukan ulah manusia. Bayu juga semakin sering menjerit di kamar. Ada di pojok, Pak," katanya sambil menunjuk ke arah sudut gelap. Ridwan menoleh cepat tapi tak melihat apa-apa. Sari ikut panik, langsung memeluk anaknya erat-erat. Malam semakin larut, teror makin menjadi. Seringkali suara ketukan di pintu berubah seperti suara cakaran panjang. Bahkan suara itu terdengar dari jendela dan atap rumah, seolah-olah ada sesuatu yang sengaja mengepung rumah mereka. Puncaknya terjadi pada malam Jumat. Ridwan terbangun karena mendengar suara langkah kaki kecil. Saat membuka mata, ia melihat Bayu berjalan ke arah pintu depan dengan mata terpejam seperti orang tidur berjalan. Tangan anak itu terulur, seolah mengikuti suara panggilan. "Bayu!" Ridwan langsung melompat dan menarik tubuh anaknya sebelum sempat membuka pintu. Bayu meronta, matanya tetap terpejam, bibirnya bergerak seperti mengikuti bisikan yang tak terhingar. Setelah diguncang kuat, barulah ia terjatuh lemas di pelukan ayahnya. Sari menangis ketakutan. "Astaga, Wan, kalau kamu telat sedikit, anak kita bisa hilang." Ridwan tak bisa berkata-kata. Di kepalanya hanya ada satu nama, Herman. Semua gangguan ini pasti berhubungan dengan warung baksonya. Ia yakin anaknya dijadikan target tumbal. Namun saat Ridwan mencoba cerita ke beberapa tetangga, reaksinya membuat ia kecewa. Pak Thohir yang biasanya ramah hanya berbisik, "Wan, aku sarankan kau jangan ikut campur. Kalau memang itu ulah Herman, lebih baik diam. Dia orangnya berbahaya. Banyak yang segan sama dia." Tetangga lain malah langsung menutup pintu saat Ridwan mencoba membicarakan itu. "Maaf, Wan, aku nggak bisa bantu. Aku juga punya keluarga. Kalau melawan Herman, nanti aku ikut kena balaknya." Ucapan-ucapan itu membuat Ridwan makin merasa sendirian. Ia pulang dengan dada sesak. Di rumah, ia hanya bisa menatap Bayu yang tidur gelisah. "Kenapa semua orang takut, Sar?" keluhnya pada istrinya. "Kalau dibiarkan begini, kita bisa kehilangan anak." Sari menatap suaminya dengan mata sembab. "Kalau orang lain gak mau bantu, kita harus lawan sendiri, Wan. Aku gak peduli. Aku gak mau kehilangan Bayu." Ridwan mengangguk meski dalam hati masih gentar. Ia tahu melawan Herman bukan hal sepele. Malam berikutnya, teror kembali datang. Suara ayam berkokok terdengar padahal jam masih menunjukkan pukul 1 pagi. Tak lama terdengar suara perempuan menangis lirih dari belakang rumah.
Sari langsung menutup telinganya, sementara Bayu meringkuk di ketakutan di pelukan ibunya. Ridwan nekat keluar rumah bawa golok kecil. Ia berjalan ke belakang, menelusuri kebun pisang. Suara tangisan makin jelas, seperti dari arah parit kecil di ujung kebun. Namun begitu ia mendekat, suara itu hilang. Yang tersisa hanya bau kemenyan yang menusuk hidung. Ridwan kembali masuk rumah dengan wajah pucat. Ia sadar, makhluk yang dikirim Herman sudah masuk ke lingkaran keluarganya. Kebesokan paginya Ridwan memberanikan diri menemui Mbah Sarjo lagi. "Bah, aku sudah nggak sanggup. Teror makin sering. Bayu hampir dibawa keluar malam itu. Aku yakin ini ulah Herman." Mbah Sarjo menghela napas panjang. "Aku sudah menduga, Herman memang bukan pedagang biasa. Banyak orang sudah curiga sejak awal dia buka warung. Tapi orang takut bicara. Dia punya perjanjian dengan makhluk halus yang haus tumbal. Dan sekarang, anakmu sudah jadi incarannya." Ridwan mengepalkan tangan. "Aku harus bagaimana, Mbah? Aku nggak mungkin diam saja." Mbah Sarjo menatapnya tajam. "Kalau kau berani, kau harus melawan bukan hanya Herman, tapi juga makhluk yang membelanya. Itu berbahaya. Aku bisa bantu, tapi resikonya besar. Kau siap?" Ridwan terdiam. Ia tahu lawannya bukan manusia biasa. Tapi demi Bayu, ia rela ambil resiko. "Aku siap, Mbah. Asal anak saya selamat." Sore itu, Mbah Sarjo memberi beberapa benda untuk dipasang di rumah. Garam yang ditabur di setiap sudut, daun kelor, dan air doa untuk diminum Bayu. Ia juga berpesan agar keluarga Ridwan tidak takut, karena rasa takut bisa jadi pintu masuk bagi makhluk gaib. Malam harinya, teror semakin menggila. Angin bertiup kencang meski langit cerah. Suara ketukan di pintu berubah seperti teriakan. Bayangan hitam tampak berdiri di depan jendela, tinggi besar dengan mata merah menyala. Bayu menjerit ketakutan, berusaha menutup wajah dengan bantal. Sari memeluk anaknya erat sambil menangis. Ridwan berdiri di depan pintu sambil menggenggam golok. Ia coba membaca doa keras-keras. Tiba-tiba, suara tertawa menyeramkan terdengar dari luar rumah. "Bayu, keluar, ikut aku." Suara itu berat, seperti dari tenggorokan makhluk buas. Ridwan menutup telinganya, berteriak membaca doa makin keras. Tubuhnya bergetar, tapi ia berdiri tegak. Sari juga mengikuti doa meski suaranya bergetar. Setelah beberapa menit, suara itu perlahan menghilang. Angin mereda, bayangan hitam lenyap. Rumah kembali tenang tapi suasana mencekam masih terasa. Ridwan duduk lemas di lantai. Ia sadar betul, ini baru awal. Herman tidak akan berhenti sebelum berhasil, dan teror berikutnya bisa lebih parah. Dalam hatinya ia bertekad, apapun yang terjadi, ia tidak akan menyerah. Ia akan melawan meski seluruh desa memilih diam. Hari itu Ridwan berangkat ke rumah Mbah Sarjo dengan wajah tegang. Ia sudah tak peduli lagi pada omongan orang yang menyuruhnya diam. Baginya, keselamatan Bayu jauh lebih penting daripada rasa takut. Saat sampai, ia langsung bicara tanpa basa-basi. "Mbah, saya nggak bisa nunggu lebih lama. Malam ini saya harus selamatkan anak saya," ucap Ridwan dengan suara gemetar tapi tegas. Mbah Sarjo menatapnya dalam-dalam, lalu masuk ke dalam bilik kecil. Tak lama kemudian, ia keluar membawa botol berisi air dan sebatang kayu sebesar lengan bayi yang sudah dipenuhi tulisan raja. "Air ini kau minumkan ke Bayu, sisanya percikan ke setiap sudut rumah. Sedangkan kayu ini simpan di dekat pintu utama. Kalau bayangan hitam itu datang, jangan takut. Hadapi dengan doa dan kayu ini. Malam ini puncaknya, Wan. Kalau kau bisa bertahan sampai subuh, anakmu akan selamat." Ridwan menerima benda-benda itu dengan tangan gemetar. "Kalau gagal, Mbah?" "Kalau gagal," suara Mbah Sarjo terdengar berat, "anakmu akan diambil selamanya." Ridwan menelan ludah. Ia mengangguk lalu pamit. Sepanjang jalan pulang, pikirannya penuh kecemasan. Tapi dalam hatinya ada tekad kuat, malam ini ia akan berjuang sampai akhir. Sore itu, ia menyiapkan rumah seperti yang disarankan Mbah Sarjo. Air doa ia percikan ke pintu, jendela, dan pojok-pojok rumah. Bayu ia paksa minum,
meski anak itu sempat menolak karena rasanya agak aneh. Sari membantu menutup semua ventilasi agar tak ada celah terbuka. Saat matahari terbenam, suasana rumah terasa tegang. Bayu duduk di dekat ibunya, wajahnya pucat dan matanya sayu. Ridwan duduk di depan pintu dengan kayu rajah di genggamannya. Jam terus berjalan. Semakin malam, suasana makin mencekam. Angin yang tadinya tenang tiba-tiba bertiup kencang, membuat genteng rumah bergemeletuk. Anjing-anjing kampung melolong panjang dari kejauhan. Tepat tengah malam, Bayu tiba-tiba bangkit dari duduknya. Matanya terpejam, tubuhnya kaku, kakinya mulai melangkah menuju pintu. "Bayu!" Sari menjerit, berusaha menahan anaknya. Tapi Bayu seperti punya tenaga besar, ia terus berusaha bergerak maju. Ridwan tepat meraih tubuh anaknya, memeluk erat lalu membaca doa keras-keras. Bayu meronta hebat, seolah ada yang menarik tubuhnya dari luar. Saat itu juga, pintu rumah bergetar hebat, seperti dihantam benda besar. Suara gamelan samar terdengar dari arah warung bakso Herman. Bunyinya lirih tapi menyeramkan, bercampur bau kemenyan yang menusuk hidung. Sari menutup telinga sambil memeluk Bayu dari samping, sementara Ridwan berusaha tetap tegar. Pintu bergetar semakin keras, bahkan hampir copot dari engselnya. Dari celah-celah dinding terlihat bayangan hitam berusaha masuk. Ridwan menggenggam kayu rajah itu dengan erat. Ia berdiri tepat di depan pintu, suaranya lantang membaca doa. Tangannya gemetar, tapi ia tak mundur. Tiba-tiba, suara berat menggema dari luar rumah. "Serahkan anakmu, Wan. Kalau tidak, kau yang akan mati malam ini." Ridwan menelan ludah. Ia tahu itu suara bukan manusia. Suara itu dalam dan menyeramkan, seperti keluar dari rongga kosong. Dengan suara bergetar, ia balas berteriak, "Tidak, anak ini bukan untuk kalian. Pergi!" Sekejap kemudian, pintu didorong dari luar begitu keras hingga hampir jebol. Ridwan menancapkan kayu rajah ke lantai dekat pintu sambil membaca doa. Ajaib. Pintu yang hampir lepas tiba-tiba berhenti bergetar. Suara dari luar berubah jadi pekikan panjang yang menusuk telinga. Bayu masih meronta di pelukan Sari, tapi perlahan tubuhnya melemah. Keringat dingin membasahi wajahnya. Ridwan terus membaca doa tanpa henti. Suasana makin mencekam ketika dari arah jendela muncul wajah hitam besar dengan mata merah menyala. Bayangan itu menatap tajam ke arah Bayu, giginya tajam berderet, mulutnya terbuka lebar. Sari menjerit histeris, memeluk Bayu makin kuat. Ridwan mendekat ke jendela, mengangkat kayu rajah sambil membaca doa keras-keras. Begitu kayu itu diarahkan, wajah menyeramkan itu menghilang seketika, meninggalkan bau anyir yang menusuk hidung. Namun serangan belum berhenti. Dari atap rumah terdengar suara langkah kaki berlari-lari. Genteng bergeser seolah ada sesuatu yang mencoba menerobos dari atas. Ridwan langsung mengangkat kayu rajah ke arah atap, membaca doa dengan lantang. "Biar!" Suara keras terdengar, seperti sesuatu terbakar. Setelah itu, langkah di atap menghilang. Waktu berjalan lambat, jam menunjuk pukul 3 dini hari, tapi gangguan terus datang bergantian. Kadang suara orang tertawa, kadang suara bayi menangis, kadang pintu digedor keras. Ridwan hampir kehabisan tenaga, tapi ia terus bertahan. Menjelang subuh, suara gamelan dari arah warung Herman makin keras. Ridwan tahu ini pertanda ritual di sana sudah mencapai puncaknya. Bayu kembali menjerit keras, tubuhnya kaku. Mulutnya kumat kamit seperti mengucapkan sesuatu, tapi bukan suaranya sendiri. Ridwan panik, langsung menempelkan kayu rajah di dada anaknya sambil membaca doa. Tubuh Bayu bergetar hebat, lalu kelulai lemas. Di luar terdengar teriakan panjang penuh amarah. Suara itu menggema, lalu hilang perlahan. Gamelan yang tadinya berdentum keras berhenti mendadak. Ridwan tersungkur lemas. Sari menangis sambil memeluk Bayu yang akhirnya tertidur tenang. Udara di rumah terasa lebih ringan. Pintu dan jendela yang tadinya bergetar kini diam. Subuh pun tiba. Suara azan dari masjid desa terdengar.
Untuk pertama kalinya setelah semalaman penuh teror, Ridwan bisa menarik napas lega. Namun, dalam hatinya ia sadar ini belum selesai. Ia berhasil mempertahankan Bayu malam itu, tapi selama Herman masih hidup dan terus dengan pesugihannya, ancaman bisa datang lagi kapan saja. Ridwan menatap anaknya yang tertidur. Dalam hati ia bertekad, setelah ini, ia harus menghadapi Herman secara langsung. Ia tidak bisa hanya bertahan. Ia harus menyerang. Ridwan tak bisa menunda lagi. Setelah malam penuh teror, ia memutuskan membawa Bayu ke rumah Mbah Sarjo. Meski tubuhnya masih lemah, Bayu dipapahkan lahan, sementara Sari ikut mendampingi. Udara malam itu dingin menusuk, jalan desa tampak sepi. Hanya suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing yang terdengar. Ridwan menggenggam kayu rajah pemberian Mbah Sarjo erat-erat. Di dalam hatinya ada rasa takut, tapi juga tekad yang lebih besar. Ia tahu, kalau ia terus berdiam diri, nyawa Bayu bisa melayang kapan saja. Baru beberapa langkah meninggalkan rumah, suasana jadi aneh. Angin tiba-tiba berhenti, udara terasa berat. Bayu yang dipapah mulai merintih kecil. Tubuhnya menggigil. "Ayah, ada yang ngikutin," bisik Bayu lirih. Ridwan langsung menoleh ke belakang. Awalnya tak ada apa-apa, hanya jalan setapak gelap dan pepohonan. Tapi kemudian, dari balik kegelapan, muncul sosok besar berbulu hitam. Matanya merah menyala, nafasnya kasar, dan langkahnya membuat tanah bergetar. Sari langsung menjerit pelan, menarik Bayu lebih dekat ke tubuhnya. Ridwan berdiri di depan mereka, tubuhnya kaku. Makhluk itu makin dekat. Suaranya seperti hembusan angin bercampur geraman binatang. "Anak itu milik tuanku." Ridwan menggertakkan giginya. Ia gemetar, tapi tidak mundur. Ia menancapkan kayu rajah ke tanah di depan kakinya. Sambil gemetar, ia membaca doa keras-keras. Makhluk itu meraung marah. Tubuhnya mendekat dengan cepat, tapi begitu kayu rajah menyentuh tanah, cahaya kecil keluar dari ukiran rajah. Cahaya itu makin lama makin terang. Sosok hitam itu terhenti, lalu mengeluarkan suara jeritan melengking. Tubuhnya seperti tersambar api tak kasat mata. Bulu-bulunya terbakar, matanya memerah lebih menyala sebelum akhirnya tubuhnya runtuh jadi abu yang terbawa angin. Di kejauhan, terdengar jeritan lain. Jeritan manusia. Suara itu jelas suara Herman. Peki kesakitan yang menggema dari arah warung baksonya. Ridwan terhuyung ke belakang, nafasnya tersengal-sengal. Ia memeluk Sari dan Bayu yang menangis ketakutan. Sudah, ayo cepat ke rumah Mbah Sarjo." Mereka berlari kecil menuju rumah dukun kampung itu. Sepanjang jalan, suara jeritan Herman terdengar makin keras, lalu tiba-tiba berhenti, digantikan cahaya merah yang menjulang dari arah pasar, seperti api besar yang menyala tanpa henti. Sesampainya di rumah Mbah Sarjo, mereka mendapati orang tua itu sudah menunggu di depan. Wajahnya serius seolah ia tahu apa yang baru saja terjadi. "Kalian terlambat beberapa langkah. Perjanjian Herman sudah pecah," kata Mbah Sarjo datar. Ridwan terkejut. "Maksud Mbah?" "Makhluk pesugihan itu gagal mendapat tumbalnya. Kau melawan dan itu membuat perjanjiannya hancur. Sekarang ia menanggung akibatnya sendiri." Sari menelan ludah, masih menggigil. "Apa yang terjadi pada Herman, Mbah?" "Kalau pesugihan gagal, biasanya yang bersangkutan akan dimakan balik oleh makhluknya sendiri. Tubuhnya tak akan utuh lagi." Mbah Sarjo mengajak mereka masuk ke dalam rumah, memberi Bayu air doa tambahan. Setelah meminumnya, Bayu tertidur pulas, meski wajahnya masih pucat. Keesokan paginya, desa Marga Kencana geger. Warga berbondong-bondong ke pasar setelah mendengar kabar warung bakso Herman terbakar. Api padam dengan sendirinya menjelang subuh, tapi yang membuat orang-orang histeris adalah kondisi Herman. Tubuhnya ditemukan gosong di dalam warung. Namun anehnya, bagian dalam tubuhnya seperti meleleh, sementara kulit luarnya tetap utuh. Bau hangus bercampur anyir memenuhi udara.
"Ya Allah, ngeri sekali," ujar salah satu warga menutup mulut. "Aku juga bilang apa, usahanya itu aneh, cepat sekali ramai," kata pedagang lain yang dulu iri tapi diam. Orang-orang mulai sadar, desas-desus yang beredar selama ini ternyata benar. Warung bakso itu bukan warung biasa. Ridwan datang bersama Sari, berdiri agak jauh dari kerumunan. Ia menggendong Bayu yang masih lemah tapi sudah bisa membuka mata. Saat melihat warung Herman yang hangus, Ridwan hanya menarik nafas panjang. Ia tidak merasa bangga, hanya rega karena anaknya selamat. Seorang tetangga mendekat dan berbisik, "Wan, kamu semalam gimana? Katanya ada yang lihat cahaya besar dari arah rumahmu." Ridwan tak langsung menjawab. Ia hanya menggeleng, lalu berkata pelan, "Saya cuma jaga anak saya." Beberapa hari kemudian suasana desa mulai tenang kembali. Warung Herman dibiarkan terbengkalai. Tak ada yang berani menyentuhnya. Warga menyebut tempat itu angker. Sementara itu Bayu mulai pulih perlahan. Ia tak lagi diganggu mimpi buruk, meski sesekali masih terbangun tengah malam ketakutan. Ridwan dan Sari selalu menenangkan, berusaha memberi rasa aman. Ridwan sendiri sering termenung. Pengalaman itu membuatnya sadar bahwa rasa tamak bisa membawa petaka. Ia masih tetap berjualan siomay dengan gerobaknya, meski sederhana. Kali ini para tetangga justru lebih sering membeli dagangannya. Mungkin sebagai bentuk simpati, mungkin juga sebagai rasa hormat setelah apa yang terjadi. Bagi Ridwan yang terpenting bukanlah dagangan laris atau tidak. Yang terpenting adalah keluarganya selamat. Namun di balik semua itu, tersisa rasa was-was. Pada suatu malam, ketika Ridwan duduk di beranda rumah, ia menatap ke arah bekas warung Herman yang gelap gulita. Angin berhembus pelan, membawa bau kemenyan samar. Ridwan merinding. Ia tahu, meski Herman sudah mati, dunia gaib yang melibatkan pesugihan tidak serta-merta hilang. Bisa saja ada orang lain di desa itu atau di tempat lain yang tergoda untuk mencoba jalan pintas yang sama. Tapi untuk malam itu, ia bersyukur. Ia berhasil menyelamatkan anaknya, meski dengan perjuangan yang hampir merenggut nyawanya sendiri. Beberapa bulan setelah kejadian itu, kehidupan di desa Marga Kencana kembali berjalan normal. Pasar kembali ramai seperti biasa, pedagang kecil kembali menjajakan dagangan mereka tanpa rasa takut. Warung Herman dibiarkan kosong, temboknya hangus dan hitam. Tak ada yang berani menyentuhnya. Anak-anak yang lewat depan bangunan itu selalu berlari kecil sambil menutup wajah, takut kalau masih ada bayangan hitam yang dulu sempat gentayangan di sana. Ridwan perlahan-lahan kembali berjualan siomay dengan gerobaknya. Dagangannya tidak pernah seramai warung Herman dulu, tapi cukup untuk makan sehari-hari. Baginya, itu sudah lebih dari cukup. Yang penting, Bayu sehat dan bisa tertawa lagi. Anak itu kini mulai kembali ceria. Sesekali masih terlihat pucat kalau terlalu lelah, tapi tidak lagi diganggu mimpi buruk atau suara-suara aneh di malam hari. Bayu bisa kembali bermain dengan teman-temannya, berlarian di halaman seperti anak-anak seusianya. Sari, meski masih sering teringat ketakutan yang mereka alami, kini bisa tidur lebih tenang. Warga desa juga belajar dari tragedi yang menimpa Herman. Mereka yang dulu iri karena usahanya cepat laku, kini sadar bahwa semua ada harga yang harus dibayar. Mereka mulai saling mengingatkan, jangan mudah percaya kalau ada orang tiba-tiba kaya, belum tentu jalannya benar. Mbah Sarjo yang sejak awal membantu Ridwan sering dipanggil warga untuk memberi nasihat. Suatu sore di balai desa, ia berkumpul bersama beberapa orang. Dengan suara tenang tapi tegas, ia berkata, "Orang itu kalau sudah tergoda harta, matanya bisa buta. Dia lupa keluarga, lupa saudara, bahkan rela mengorbankan nyawa orang lain. Padahal, apa artinya harta kalau akhirnya membawa celaka? Harta bisa dicari dengan usaha. Nyawa manusia, sekali hilang tak bisa diganti." Warga mengangguk. Sebagian menunduk, merasa malu karena dulu sempat ikut meramaikan warung bakso Herman tanpa memikirkan hal janggal di baliknya. Ada juga yang berbisik lirih,
Andai waktu itu ada korban, mungkin salah satu anak kita juga bisa jadi tumbalnya. Sejak saat itu, suasana desa Marga Kencana lebih tenang. Orang-orang jadi lebih hati-hati. Mereka tidak lagi gampang iri atau tergoda ingin cepat kaya. Warung Herman yang hangus dibiarkan begitu saja, menjadi tanda sekaligus cerita yang akan selalu diingat warga. Bagi Ridwan, semua itu adalah pengingat yang tak pernah bisa ia lupakan. Ia sudah merasakan bagaimana rasanya kehilangan hampir segalanya. Ia menyadari, jadi orang kecil dengan rezeki pas-pasan lebih baik daripada berlimpah harta, tapi hidup dikejar makhluk gaib. Ketika malam tiba, Ridwan kadang masih duduk di beranda rumah, menatap ke arah bekas warung bakso yang gelap gulita. Dalam hatinya, ia selalu berdoa, semoga tidak ada lagi orang yang tergoda untuk menukar nyawa dengan harta. Dan begitulah, kisah Herman dan warung baksonya tetap hidup dari mulut ke mulut. Setiap kali ada anak muda yang ingin mencari jalan pintas, orang-orang tua di desa selalu berkata, "Ingat Herman, kaya mendadak, mati mengenaskan. Jangan ulangi kesalahannya."